Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di seri pemrograman fundamental, belajar coding dari nol untuk siapa saja, apa saja latar belakangnya, nggak harus ngerti komputer. Jadi harapannya bisa nanti menjadi programmer setelah menonton seri ini ya. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara setupnya. Jadi kita sudah bikin akun di GitHub, kemudian kita juga sudah mencoba-coba fitur code space ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada satu topik penting yang sekarang sedang kekinian yaitu AI ya. Nah, zaman sekarang itu AI banyak dan pada gratis-gratis ya. Contohnya misalnya kita bisa mengakses Gemini buatannya Google atau ChatGPT yang paling populer itu bikinan perusahaan namanya OpenAI ya. Kemudian kalau yang saya pakai untuk sehari-hari biasanya adalah Cloud Code ya, Cloud Code itu tulisannya Claude Code itu bikinan perusahaan namanya Anthropic ya. Nah, jadi ada banyak sekali provider AI, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis pun ada yang paket gratisan dan ada paket berbayarnya gitu ya. Nah, ini semua zaman sekarang udah canggih-canggih semua dan ini bisa kita gunakan untuk belajar coding ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas pada video ini bagaimana cara kita memanfaatkan AI untuk memudahkan kita dalam belajar pemrograman gitu ya. Nah, yang perlu diketahui adalah si AI ini dia untuk urusan coding lumayan jago ya, lumayan pintar. Jadi nanti bisa saja kita minta buatkan kode program untuk apa saja gitu ya. Kita mau bikin misalnya coba buatkan kode program untuk ini untuk memproses file Excel misalnya atau untuk mengenerate random number. Itu dia bisa gitu dan dengan cepat gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita langsung minta-minta coding aja, maka nanti kita nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, jadi di sini kita gunakan yang pertama itu AI itu untuk menjelaskan konsep. Jadi tentunya penjelasan saya di video ini ada keterbatasannya ya. Mungkin saya menjelaskannya kurang kurang pas analoginya gitu ya, atau mungkin pendekatannya juga kurang sesuai dengan latar belakang teman-teman gitu kan. Atau kita juga dibatasi waktu. Kalau misalnya ini video udah kelihatan di thumbnailnya panjang, itu biasanya orang males ngeklik gitu kan. Atau mungkin ya dengerin terus ngantuk gitu. Nah, itu juga terjadi gitu ya. Dan itu ya biasa aja, normal, manusiawi. Nah, jadi tentunya ada keterbatasan yang bisa saya sampaikan di video ini gitu. Nah, untuk melengkapi pemahaman teman-teman, misalnya nih eh, penjelasan di video kurang oke nih, atau mungkin ini ada satu bagian yang saya nggak mengerti gitu. Nah, itu kita bisa tanyakan ke AI, ini maksudnya seperti apa sih gitu. Bahkan zaman sekarang udah canggih, jadi teman-teman bisa kopas link video ini, kemudian kasih ke AI, kemudian tinggal bilang aja, "Nih di menit sekian penjelasannya saya kurang mengerti, apa sih yang dimaksud?" gitu. Nah, nanti dia akan lihat tuh isi video ini apa, kemudian dia dia memahami dan kemudian dia nanti akan menjelaskan ulang gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu bisa memanfaatkan AI. Jadi suruh dia nonton video ini, kemudian bagian-bagian yang nggak paham itu bisa ditanyakan gitu ya. Atau mungkin bisa juga minta jelaskan ulang. Misalnya saya sedang menjelaskan tentang konsep variabel gitu ya. Ini variabel itu adalah tempat penyimpanan data begini-begini. Nah, ternyata apa sih ini nggak ngerti tentang konsep variabel. Ya udah ditanyain lagi aja ke AI gitu. Apa sih yang dimaksud variabel? Coba jelaskan dengan bahasa yang lain. Coba analoginya saya kurang paham gitu ya. Jadi kita bisa minta dengan lebih bisa minta diulang-ulang, bahkan dengan berbagai versi gitu, dengan berbagai versi penjelasan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa minta AI untuk membuatkan soal latihan. Jadi setelah nonton video ini, oke, saya paham konsepnya. Terus kemudian saya demokan coding, teman-teman cobain, oh jalan, oke jalan, nggak ada error gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita butuh tambahan latihan supaya lebih mengerti lagi gitu. Nah, jadi untuk itu kita bisa suruh si AI, misalnya kita bilang, tolong buatkan latihan untuk materi ini. Nah, nanti dia biasanya akan membuatkan latihan ya.
membuatkan latihan, tapi kita bilang jangan kasih jawabannya gitu. Nanti soalnya kalau nggak dibilang gitu kadang-kadang dia suka langsung ditulis codingnya. Jadi ya kita jadi nggak belajar jadinya kan, karena udah langsung dikasih kunci jawaban. Nah, jadi kita bilang jangan buatkan jawabannya gitu. Nah, setelah itu nanti dia biasanya bikin soal sehingga kita bisa mikir dulu, ini kira-kira apa solusinya gitu. Nah, nanti kalau mentok-mentok nggak ini, kita bisa bilang, "Tolong kasih, petunjuk, tapi jangan kasih solusi akhir," gitu. Nah, biasanya dia nanti kasih petunjuk gitu ya. Kalau kita nggak nyampe-nyampe juga, nggak ngerti-ngerti juga, ya apa boleh buat, kita bilang, "Coba tunjukkan solusinya." Nah, biasanya nanti kalau udah dikasih solusinya kita, "Oh ternyata begitu caranya," gitu ya. "Oh begitu, ternyata, penyelesaiannya," gitu. Nah, jadi nanti setelah itu kita bisa, "Tolong buatkan soal yang lain," gitu. Nah, dia bikin soal lagi, kita coba lagi, dan seterusnya. Sehingga dari situ kita bisa, apa, berlatih dengan lebih lebih apa ya, lebih intens lagi. Kan, biasanya kalau misalnya kita minta minta buatkan soal ya sama guru kita atau sama dosen kita kan itu terbatas ya, mereka waktunya juga sibuk gitu ya. Kemudian juga, bikin soal butuh effort gitu kan, apalagi kalau mau disesuaikan dengan tingkat pemahaman kita ataupun dengan materi yang baru saja kita pelajari gitu ya, itu agak agak effort. Nah, jadi solusinya ya kita bisa minta ke AI karena si AI ini dia tidak ada apa, tidak ada capeknya, kita tanya-tanya terus juga dia nggak baper gitu ya, nggak marah. Nah, jadi, itu yang kedua kita bisa yang tadi yang pertama kan kita bisa minta penjelasan konsep, yang kedua kita bisa minta, soal latihan. Nah, yang ketiga juga kita bisa minta bantuan dia, misalnya kita coding kemudian ternyata error. Nah, errornya ini kita bisa kopas, kita, kita kopas ke AI, nah nanti dia akan bisa apa ya, memberikan alternatif solusinya. "Oh, coba ini diedit di sini," atau, "Coba tambah titik koma," atau "Coba ini, kelihatannya huruf besar huruf kecilnya salah," gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa mendapatkan solusi kalau kita error seperti apa gitu. Dan, sebetulnya ya kalau saya tidak masalah ya, karena error itu kan suatu pembelajaran. Jadi dari error kita tahu, oh ternyata kita codingnya salah gitu ya. Dan dari error juga kita bisa tahu, oh ternyata kalau ada error ini gimana cara mencari tempatnya di source code, di mana lokasi yang menyebabkan error tersebut gitu ya. Nah, jadi dari situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan, biasanya kalau masih pemula itu, agak bingung nih error ini gimana cara bacanya nih, maksudnya apa gitu ya. Terus, gimana cara penyelesaiannya, maksudnya apa aja nggak tahu apalagi gimana cara benerinnya kan gitu. Nah, jadi kita bisa bilang sama AI, "Ini ada error ini di kode program saya, tolong jelaskan maksudnya apa," gitu ya. Kemudian nanti baru kita tanya solusinya apa gitu ya. Nah, ini juga, keuntungannya si AI ini zaman sekarang dia sudah bisa berbagai bahasa, sehingga kalau kita nanya dalam bahasa Indonesia pun dia ngerti gitu ya. Tapi, saran saya adalah kita gunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan AI. Karena kalau kita komunikasi dengan bahasa Inggris maka, secara ini kita latihan ya, latihan membaca dan memahami bahasa Inggris dan juga kita latihan untuk, menulis atau mengkomunikasikan maksud kita dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi, ya walaupun salah-salah grammar-nya atau, vocabulary-nya atau apa, kosakatanya salah ya nggak apa-apa juga, dia biasanya ngerti gitu ya, nggak apa, nggak bingung gitu. Tapi ya, itu adalah latihan ya, untuk membiasakan kita membaca, dokumentasi dalam bahasa Inggris karena biasanya dokumentasi pemrograman itu, mayoritas itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau ada fitur-fitur baru itu biasanya dirilis dan kemudian dokumentasinya pertama adanya bahasa Inggris dulu. Kalau kita nungguin bahasa Indonesianya keluar, maka nanti akan, telat gitu ya. Demikian juga misalnya ada launching apa, bahasa pemrograman atau launching fitur baru atau mungkin launching framework baru, itu biasanya nanti ada acaranya conference-conference kita bisa nonton di YouTube dan itu biasanya bahasa pengantarnya ya bahasa Inggris ya. Mau dia yang bikin orang Prancis, yang mau bikin orang Australia, mau bikin orang Jerman, semuanya
kalau dia mau presentasi di event internasional pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak terbiasa nanti akan kesulitan untuk menangkap maksudnya sehingga kita akan ketinggalan terus nantinya gitu ya. Kalau nungguin terjemahan bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi tadi gunakan bahasa Inggris gitu ya. Untuk ini, untuk apa? Untuk berinteraksi dengan si AI gitu ya. Nah, tentunya nanti ya kita harus hindari, menyuruh AI untuk membuatkan solusi atau membuatkan kunci jawaban atau, kita suruh-suruh dia untuk coding. Ya mungkin kalau nanti untuk project ya, artinya kalau kita mau mengerjakan aplikasi yang komersil ya kita mau suruh-suruh ya no problem, karena kan orientasinya aplikasi selesai gitu kan ya. Tapi kalau kita mau belajar ya jangan ya, soalnya kalau kita suruh dia mengerjakan ya kita tidak akan makin paham gitu kan. Jadi di sini fokusnya bukan menyelesaikan, eee, tapi fokusnya adalah mendapatkan pemahaman tentang konsep dan cara coding gitu. Nah itu memang, ya kita harus jalanin, kita harus cobain dan kita harus bingung dulu gitu, ini gimana cara kadang-kadang, banyak konsep yang kita paham gitu ya, tapi begitu kita mau menuangkan dalam kode program itu kesulitan gitu ya. Nah justru di situ yang harus kita latih, gimana caranya supaya yang udah kebayang di otak kita itu kita bisa bisa tulis dalam bentuk kode program gitu. Nah, itulah yang harus kita latih. Kalau dikit-dikit minta, "Oh, saya, coba buatkan yang kayak gini." Nah, dia mah pasti kencang aja, paling 1 menit, 2 menit selesai gitu. Tapi ya kitanya nggak makin pintar gitu kan. Nah, jadi, itu yang harus kita perhatikan, silakan nanti untuk cara pakai AI, untuk yang basic-basic seperti ChatGPT, Gemini itu, biasanya teman-teman sudah bisa sendiri, tinggal buka browser chatgpt.com atau gemini.google.com, kemudian langsung ketik aja udah langsung selesai gitu ya. Jadi tidak saya demokan lagi. Nah, nanti, sepanjang pembelajaran video ini, nanti saya akan demokan sedikit demi sedikit, misalnya, "Oh ini gimana caranya? Coba kita tanya ke AI," atau mungkin di akhir video, coba latihan, generate atau minta si AI membuatkan soal latihan gitu ya. Nah jadi seperti itu, kita akan lakukan sepanjang pembelajaran, seri ini ya. Oke, mungkin untuk video kali ini, kita cukupkan di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan langsung mulai, coding gitu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.